Nah, bila kita melihat dalam Al-Quran, dalam banyak hadis juga, aturan-aturan itu ada dalam bentuk hudud. Hudud sesuatu yang sudah ditetapkan demikian, tidak ada unsur ijtihad. Kita mesti ubah ijtihad, tidak bisa. Sudah ada ditetapkan demikian. Kemudian yang kedua adalah namanya, selain hudud itu ada teori yang kedua, ta'zir. Ta'zir ini ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada sebuah pelanggaran kejahatan di penjara, ataupun ada sebuah pelanggaran kejahatan diganti rugi. Nah, ini ta'zir. Nah, ta'zir hukumannya biasa di bawah dari hukuman standar. Hukuman standarnya apa? Yang berat di bawahnya. Tapi bisa juga ta'zir ini lebih berat, bisa juga. Bisa juga. Contohnya misalnya kalau mata-mata negara, ya kan tidak mungkin hukumannya bisa-bisa aja, betul ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, nah teori pemidanaan ada hudud, ada ta'zir. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran juga ada diyat, qisas ya, qisas. Orang yang membunuh itu akan dibunuh, ini namanya qisas. Tapi kalau ada kemaafan dari keluarganya, biasa kepada diyat 100 ekor unta. Nah, ini ada di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Jadi ada teori diyat, ada qisas. Nah, ini teori-teori terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita membahas teori pemidanaan ini tidak terlepas dari sumbernya. Bahwa ini bukan rekayasa kita, enggak. Tapi ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, juga ada ijma' disepakati oleh para ulama, para cendekiawan dari lintas generasi. Kemudian ada juga dalam ijtihad. Bagaimana mungkin ijtihad? Jadi ketika Rasulullah mengutus sahabat beliau Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasul bertanya, "Wahai Muaz, kaifa taqdi idza arada laka qadiyah?" Bagaimana engkau memutuskan sebuah persoalan kalau terjadi sesuatu gitu. Kata Muaz, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, kata disebut dengan hadis. Kalau tidak ada hadis ataupun sunnah, kata beliau, ajtahid, saya akan berijtihad. Maka Rasul mendoakan Muaz, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Nah, dari sana selain Al-Quran, selain sunnah, selain ijma', ada ijtihad juga menjadi sumber dari penetapan hukum teori pemidanaan. Jadi kita simpulkan teori pemidanaan ini adalah sesuatu yang diterapkan untuk efek jerah. Efek jerah ini tujuannya apa? Supaya orang tidak melakukan pelanggaran. Ya. Nah, tentu ini disebut dalam literatur, dalam kitab-kitab atau literatur. Bahkan ada sebuah kitab, misalnya karangan Syekh Abdul Qadir Audah, seorang ulama dari Mesir. Itu beliau bahkan membandingkan antara teori pemidanaan Islam dengan hukum positif gitu. Karena kita undang-undang sebenarnya tidak ada berbenturan, karena tidak ada satu kejahatan yang terjadi itu melainkan ada ketetapannya dalam Al-Quran, juga melainkan ada ketetapannya dalam undang-undang. Ada ketetapannya dalam undang-undang. Nah, kita berharap bahwa dengan kita mempelajari aspek teori pemidanaan ini, supaya tidak terkesan bahwa Islam itu agama yang menghukum, enggak. Jadi Islam adalah agama yang konteksnya salihun likulli makan wa zaman, layak diterapkan dalam setiap waktu apapun, dan setiap putusan yang Allah Ta'ala tetapkan alimun khabir, Allah yang lebih mengetahui. Cuma mungkin kita tidak sampai kepada hikmah tersebut. Nah, dengan kita pahami bahwa setiap perintah Allah itu adalah sebuah solusi dalam bermasyarakat, tentu akan menimbulkan kedamaian. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang kemudian menginspirasi hadir diterapkan hukum dalam hukum positif. Walaupun memang harus kita akui bahwa hukum positif kita ini bukan semuanya diadopsi dari Al-Quran. Ada sebagian dari KUHP, misalnya dari peninggalan Belanda misalnya pada masa yang lalu yang diterapkan, tapi tentu tidak perlu dibenturkan, karena tujuan daripada diterapkan hukum ini supaya orang tidak melanggar, orang tidak serta-merta mudah-mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
dilarang dalam agama, ya. Jadi teori pembedaan dalam Islam ini adalah tujuan utama dari Islam itu sendiri ingin mewujudkan kedamaian dalam konteks pribadi, dalam konteks masyarakat, berbangsa, bertanah air. Karena ketika masyarakat berjalan di atas rel, dia takut untuk melakukan pelanggaran, tidak ingin melanggar, menghormati aturan, maka insya Allah akan terbangun masyarakat yang dalam bahasa Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau masyarakat yang berkemajuan, atau masyarakat yang kebinekaan, NKRI dalam bahasa yang lain, bahasa yang lebih luas. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti rekan-rekan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah bisa melihat dalam referensi-referensi yang lebih luas, mungkin bisa menyangkut dengan pidana Islam, dikaji, kemudian dikaitkan dengan hukum positif yang ada, tentu untuk mencari benang merah kesamaan, titik temu, dan bukan untuk dipertentangkan, karena semua hukum itu tujuannya untuk memunculkan kemaslahatan, kebaikan dalam kehidupan tataran duniawi, tentu ukhrawi juga. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanya benar